Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala an-nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Pemirsa, assalamualaikum Nusantara yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita hidup, kita akan mengalami kematian. Karena manusia di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, pasti kembalinya kepada Allah. Tetapi ketika manusia menghadap kepada Allah, ada sebuah cita-cita yang sangat didambakan oleh seluruh umat manusia. Apa itu? Husnul khatimah. Ketika dia mencapai husnul khatimah di akhir hayat yang terbaik, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kunci, apa sih kunci meraih husnul khatimah? Perhatikan baik-baik pemirsa. Kalau kita simak acara sampai selesai, maka insya Allah dengan izin Allah, ketika kita pulang menghadap kepada Allah, diberi husnul khatimah. Kunci meraih husnul khatimah, jaga 4 macam hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Hidayah itu adalah petunjuk. Ketika saat ini kita sudah beragama Islam, maka itu merupakan hidayah Allah. Kita selalu berdoa di dalam sholat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah kepada kami ya Allah. Di dalam sholat 5 waktu, total semuanya 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah, bimbinglah kami selalu ya Allah kepada jalan yang lurus. Artinya kita ini senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 macam hidayah ini? 4 macam hidayah ini Allah berikan kepada setiap manusia. Yang pertama, namanya hidayatut tabi'ah. Petunjuk Allah yang berupa tabiat. Apa itu tabiat? Insting, naluri, otomatis. Contoh dari hidayah tabiat ini adalah ketika bayi dilahirkan, dia langsung bisa menangis. Padahal pemirsa, ini bayi sebelum dilahirkan tidak ada seorang ibu pun mengajarkannya bagaimana cara menangis. Tidak ada pemirsa. Ketika seorang ibu hamil, dia sampai elus-elus perutnya ngomong, nak, sekarang mama lagi hamil nak. Nanti kalau kamu lahir kamu nangis ya nak. Oe. Nggak ada seperti itu pemirsa. Kalau ada bawa ke bengkel pemirsa. Something wrong. Ada yang rusak. Ini bayi ketika dia lagi hamil, di kandungan ibunya, tidak ada seorang ibu pun mengajarkannya bagaimana cara menangis. Kenapa ketika lahir langsung bisa menangis? Jerot. Oe. Itu hidayah tabiat. Kambing langsung mengembek. Itik langsung bisa berenang. Padahal tidak pernah diajarkan induknya sebelumnya pemirsa. Ada nggak pemirsa bayi begitu lahir jerot? Wah. Tidak ada pemirsa. Semuanya pasti menangis. Itu tabiat. Nah pemirsa, dari sinilah seorang ulama bernama Imam Syafi'i mengajarkan. Imam Syafi'i mengajarkan waladatka ummuka ya bana adam bakian
Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu semuanya dalam keadaan menangis. Sementara orang-orang di ada sekelilingmu semuanya tersenyum gembira menyambut kedatanganmu. Lihat pemirsa, begitu lahir bayi jerot, sekelilingnya tersenyum gembira menyambut kedatangan sang bayi tadi. Masya Allah, ini anak ganteng banget, matanya sipit seperti kokok lim. Amin amin kata pemirsa. Lihat, yang lahir menangis, sekelilingnya tersenyum gembira menyambut kedatangan ini bayi. Wajahat li nafsika antakuna idza baku fi yaumi mautika dhahikam masrura. Oleh karena itu wahai anak cucu Adam, berjuanglah di dalam hidupmu supaya nanti ketika kau pulang menghadap kepada Allah, kau yang tersenyum. Kau tinggalkan di sekelilingmu semuanya menangis melepaskan kepergianmu. Masya Allah pemirsa, indah sekali. Bagaimana caranya? Inilah Rasulullah mengajarkan khairan nas anfa'hum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang sudah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik manusia yang mau belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, lalu dia mengajarkan kepada yang lain. Kita lihat pemirsa, sekarang kita berada di pemancingan Pondok Rizki. Ini pemancingan sebagian jadi pondok pesantren penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Kenapa? Karena owner dari Pondok Rizki ini pengen menjadi orang-orang yang bermanfaat, ingin mencapai husnul khotimah. Jadi yang pertama pemirsa, rahasia menggapai husnul khotimah, jaga hidayah yang pertama, jadilah manusia yang bermanfaat. Pemirsa, ngomong-ngomong masalah bermanfaat, ada seekor binatang yang bernama ayam. Tahu ayam pemirsa? Jangan dibalikin jadi maya, ayam. Ayam ini pernah protes pemirsa kepada induknya. Kata anak seekor ayam, "Mak, enak sekali jadi manusia, Mak. Manusia itu kok enak ya, Mak ya? Dia begitu lahir jerat, 7 hari maksimal langsung punya nama, Mak. Namanya Kokok Lim, Usman, Soleh, Nasir, macam-macam, Mak. Sementara kita ini anak ayam terus, Mak." Apa kata induk ayam? "Nak, betul. Manusia memang enak. Ketika lahir langsung punya nama. Tapi ingat nak, ketika manusia sudah mati nak, namanya cuma satu nak. Namanya almarhum. Namanya mayat. Nama hidupnya banyak. Ketika sudah meninggal, namanya jadi mayat." Satu namanya. Kalau dia titelnya panjang, bla 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 bla, ujungnya almarhum. Kalau ini manusia sudah masuk keranda, namanya jenazah. Aslinya mayat. Sementara kita nak, kita ini anak ayam. Kalau kita sudah mati nak, nama kita jadi banyak nak. Jadi ayam kremes, jadi ayam gerpek, jadi ayam bakar, jadi soto ayam, jadi bubur ayam, jadi gulai ayam. Kita kalau sudah mati nak, nama kita jadi banyak nak. Lihat manusia nak, ketika dia sudah mati nak, dia hidup tinggalnya di hotel, di istana, di apartemen, di rumah yang mewah. Tetapi ketika manusia sudah mati nak, nama tinggalnya cuma satu nak. Tempatnya di mana? Kuburan. Sementara kita nak, kita hidup di kandang nak. Tapi kalau kita sudah mati nak, tempat kita enak nak. Kita di hotel berbintang, di restoran yang mewah, di kafe. Lihat pemirsa, kadang-kadang manusia ketika sudah tidak bermanfaat, makanya pantas dia lebih hina daripada seekor binatang. Tetapi tatkala manusia sudah bermanfaat, dia lebih mulia daripada seorang malaikat. Allahu Akbar. Pengen husnul khotimah pemirsa? Jaga hidayah pertama, hidayah tabiat. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau nggak bisa bermanfaat bagi yang lainnya, minimal bermanfaat buat diri sendiri pemirsa. Tidak mengganggu orang lain pemirsa. Yang pertama. Lalu rahasia menggapai husnul khotimah, jaga hidayah yang kedua. Apa yang kedua? Hidayatul hawas. Apa itu hawas pemirsa? Hawas itu adalah indera. Di antaranya mata, telinga. Ketika orang bisa menjaga hidayah hawas, mata, telinga, maka otomatis dia bisa menjaga hati pemirsa. Karena dari melihat dan mendengar sampailah ke hati. Hatinya lah yang memerintahkan seluruh anggota tubuhnya. Makanya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 9 Allah berfirman,
Nanti pada hari kiamat, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika hari kiamat sudah datang, maka anak, maka harta yang kita banggakan, harta yang kita kumpulkan, yang tidak pernah kita perjuangkan di jalan Allah, anak yang kita banggakan, kita sekolahkan sampai ke luar negeri, titelnya banyak, kita banggakan. Nanti pada hari kiamat mereka tidak bisa memberikan manfaat buat kita, mereka tidak bisa menolong kita. Yang selamat ketika menghadap kepada Allah siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih. Kenapa? Ketika dia hidup, dia bisa jaga hidayah yang kedua, dia bisa jaga mata, jaga telinga, otomatis dia bisa jaga hati, pemirsa. Pemirsa, jaga hidayah yang kedua, hidayah hawas, indra. Maka insya Allah kita akan mencapai insan husnul khatimah, insya Allah. Bagaimana caranya pemirsa? Salah satunya, belajar dari filosofi air. Kita lihat pemirsa, ini air teh. Ini asalnya pemirsa, dia ini air bening pemirsa. Semua minuman itu berasal dari air bening. Mau susu, kopi, teh, macam-macam, asalnya air bening. Nanti kita akan buktikan pemirsa. Manusia itu siapapun dia, apapun warga negaranya, apapun sukunya, bahkan apapun agamanya, lahir seorang bayi, suci, bening, gak punya dosa. Persis seperti air bening. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di muka bumi, semuanya dalam keadaan suci, bening, gak punya dosa. Persis seperti air bening. Tapi ketika dia tumbuh dewasa, pemirsa, ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak bisa menjaga 4 macam hidayah ini. Salah satunya, tidak jadi orang yang bermanfaat. Dia suka berbohong, buat keonaran, mengganggu kenyamanan orang, berbuat dengki, berbuat kejahatan. Akhirnya apa? Yang muncul dosa, sehingga dia tidak menjadi suci seperti masih bayi. Seperti air bening, dia berubah jadi air teh. Tapi ketika dia bisa menjaga 4 macam hidayah ini pemirsa, maka insya Allah ketika dia pulang kepada Allah, dia bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Idul Fitri, kembali suci seperti dia masih bayi. Kembali ke asalnya. Seperti air teh ini pemirsa, dia akan bisa kembali ke asalnya jadi air bening. Kita coba lihat pemirsa, apa filosofinya. Ini pemirsa yang dirahmati Allah, air teh kita kembalikan ke asalnya. Dia jadi air bening pemirsa. Nah pemirsa, jadi kita lahir nggak punya dosa. Ketika kita nggak bisa menjaga 4 macam hidayah ini, kita punya dosa pemirsa. Tapi kalau kita pengen husnul khotimah, kita perbanyak istighfar, laksanakan sholat 5 waktu. Karena sebelum sholat kita berwudu. Wudu menghapus dosa-dosa kita. Di dalam sholat ada istighfar. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ada sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat dan istighfar, dua-duanya berfungsi menghapus dosa-dosa kita. Maka kita bisa kembali suci seperti masih bayi. Diampuni dosa-dosa kita, kembali ke asalnya. Seperti air teh kembali ke asalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jaga belajar dari filosofi air. Kalau kita ingin husnul khotimah. Pertama, perhatikan pemirsa. Koko tusuk ya. Cabut. Tusuk. Cabut. Ada bekas tidakkah? Maka air tidak pernah meninggalkan bekas. Maka orang Islam kalau pengen husnul khotimah, dia bisa jaga hidayah hayas, menjaga hidayah hawas indra. Ketika ditusuk perasaan kita, kita dicaci maki, dijelekin, difitnah. Ketika dia sadar, dia minta maaf pemirsa, tolong maafkan kita, jangan membekas di hati kita. Jangan dendam, ini air. Yang kedua pemirsa coba lihat. Air dari atas turunnya ke bawah. Dari air hujan turun ke gunung, gunung ke danau, danau ke sungai, sungai turunnya ke laut. Dari atas pasti turunnya ke bawah. Pemirsa, ada tidak air dari bawah naik ke atas? Ada pemirsa, namanya air songong. Tidak ada pemirsa, pasti air dari atas turunnya ke bawah. Apa filosofinya pemirsa? Kalau kita pengen berkah, belajar dari air. Ketika kita lagi di atas, kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita punya harta yang banyak, kita jadi orang kaya, biar berkah, meninggal husnul khotimah. Ingat yang di bawah pemirsa, santuni yatim piatu, du'afa, fakir miskin, orang-orang lemah, tua jompo dan sebagainya. Ini air. Yang ketiga pemirsa, air mengerjakan perubahan, berubah. Seperti ini nih. Tadi air teh kita rubah jadi air bening. Nanti bisa berubah lagi pemirsa. Kopi
bisa jadi susu, macam-macam. Coba kita rubah minuman yang lebih manfaat. Kita rubah jadi susu pemirsa. Kenapa jadi susu? Karena susu itu lebih bermanfaat. Karena susu itu bisa diminum dari bayi sampai aki-aki. Sehat, sakit, tua, muda boleh minum susu. Susu minuman yang lebih bermanfaat. Kita rubah jadi air susu. Nah, ini dari air teh jadi air bening, lalu dia berubah jadi air susu pemirsa. Pemirsa lihat filosofinya. Kalau kita pengen husnul khotimah, tadi lahir nggak punya dosa. Ketika kita tumbuh akil balik kita punya dosa. Kita harus istighfar nih. Kembali suci seperti masih bayi. Seperti air teh berubah jadi air bening. Kalau dia pengen berkah, belajar dari air. Berubah lebih baik, berubah lebih baik, berubah lebih baik. Kata Rasulullah pemirsa, man kana yaumu khairam min amsi fahuwa rabit. Barang siapa umatku yang bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah umatku yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang meraih keberkahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dia merubah nasib sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kalau pengen husnul khotimah, jaga 4 macam hidayah Allah. Yang pertama, jaga hidayah tabiat. Jadilah manusia yang bermanfaat. Yang kedua, jaga hidayatul hawas, jaga mata, jaga telinga. Maka insya Allah ketika kita pulang kepada Allah, kita bisa husnul khatimah. Dalam sebuah riwayat pemirsa, Rasulullah pernah mengajarkan, idza aradallahu ta'ala qabda ruhil mu'min, yaji'ul malakul maut liyaqbida ruhahu, pertama min kalil fam. Jadi baginda Rasul pernah mengajarkan, ketika Allah hendak mencabut seorang orang yang beriman, maka Allah utus seorang malaikat untuk mencabut ruhnya. Maka yang pertama dicabut ruhnya min kibalil fam, dicabut dari arah mulut pemirsa. Tapi karena dia masih hidup, dia bisa jaga mata, jaga telinga, bisa jaga mulut. Maka mulutnya komentar, ya Allah, nggak ada jalanmu untuk mencabut ruhku dari arah mulutku. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bisa menjaga indera kita, ketika ingin dicabut nyawa kita, ruh kita oleh malaikat, maka dia semuanya akan protes. Maka Allah akan memerintahkan pada malaikat, uktub ismi ala kafik. Wahai malaikat, coba tulis namaku Allah. Perlihatkan kepada dia. Ketika ini orang yang mukmin, ketika mau meninggal, yang selalu bisa menjaga anggota tubuhnya, indera yang Allah berikan kepada dia, ketika dia bisa dia jaga, maka semuanya berkomentar. Ketika dia lihat telapak Allah, lafaz Allah, dia melihat pemandangan surga yang begitu indah. Ketika dia pemandangan surga yang begitu indah, terlena dia. Dicabutlah ruhnya oleh malaikat. Makanya orang yang bisa menjaga inderanya ketika hidup, ketika dia menghadap kepada Allah, wajahnya tersenyum pemirsa. Allahu Akbar. Hidayah yang ketiga pemirsa, kalau kita ingin mencapai husnul khotimah, yang ketiga namanya hidayatul aqli. Petunjuk Allah yang berupa akal. Ini akal hidayah Allah. Dengan akal inilah kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang salah, mana yang benar. Mana yang hak, mana yang batil. Ini akal. Ketika Allah sudah berikan kita akal, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia merusak hidayah akal yang Allah berikan kepada dia. Coba ketika orang diberi akal, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Karena kalau makanan yang haram kita makan, dimakan berubah jadi darah. Darah jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal. Daging tidak halal, tidak akan pernah mencapai husnul khotimah pemirsa. Pertama, hidayatul hawas, jadilah manusia yang bermanfaat. Kedua, yang pertama hidayatul tabi'ah, jadilah manusia yang bermanfaat. Yang kedua hidayatul hawas, jaga indera kita, jaga mata, jaga telinga. Lalu yang ketiga jaga hidayah akal, harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lalu yang keempat pemirsa, yang terakhir adalah hidayatul din, petunjuk Allah yang berupa agama. Agama yang mana Kokolim? Agamanya agama Islam. Karena dalam surah Ali Imran ayat 19 Allah jelaskan, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu agama Islam. Surah Ali Imran ayat 85 Allah tegaskan kembali, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang menganut agama selain agama Islam, maka ada perintah Allah, Allah jelaskan fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.
Lalu surah Al-Maidah ayat 3 Allah jelaskan, wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kuredoi Islam sebagai agamamu. Jadi pemirsa, begitu lahir seorang bayi jerot, agamanya agama Islam. Allah kasih hidayah tabiat, dia bisa menangis. Yang kedua, Allah beri dia akal, Allah beri dia mata dan telinga. Yang ketiga, nanti akalnya berfungsi. Yang keempat, agamanya agama Islam. Inilah Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang belakang dan masing-masing mereka Allah ambil persaksian. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua manusia sebelum dilahirkan di muka bumi semuanya mengatakan bala syahidana, benar ya Allah, kau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Inilah Rasulullah mengajarkan setiap manusia dilahirkan di muka bumi semuanya dalam keadaan suci, maka ayahnya lah, bapak ibunya lah yang menjadikan agama Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu ibu dan bapaknya. Jaga 4 macam hidayah ini pemirsa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. 4 hidayah ini bisa kita jaga, maka insya Allah kita mencapai insan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya meraih husnul khatimah. Bersama saya Kokolim, insya Allah bertemu di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.